Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata yaumal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri aw ama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat iman, yang mana nikmat iman ini adalah satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang kitab Mawaizul Usfuriyah, yang mana kita telah mengaji hadis yang ke-6. Pada hari ini kita akan meneruskan kajian hikayat hadis ke-6 atau cerita daripada hadis yang ke-6. Dahulu kala ada dua orang penyembah api di zaman Syekh Malik bin Dinar rahmatullah alaih, yang mana kedua orang tersebut abang beradik. Yang satu umur 70 tahun dan yang satu berumur 35 tahun. Sang adik dengan kecerdasannya, beliau mengatakan kepada abangnya, wahai abangku, kemarilah, marilah kita uji api ini. Yang mana api ini sudah kita sembah berpuluh-puluh tahun lamanya. Apabila api ini membakar kita, maka kita tidak usah lagi menyembahnya. Tetapi apabila api ini tidak membakar kita, maka layaklah bagi kita untuk menyembah Dia sebagai Tuhan kita. Maka abang beradik ini tadi langsung dia menghidupkan api. Orang-orang Majusi biasa menyembah api. Dan api ini adalah lambang setan. Maka setelah dihidupkan, adiknya menawarkan, wahai abangku, abang dulu atau saya dulu? Lalu si abang mengatakan, kamu aja dulu. Setelah dipersilakan oleh abangnya, si adik langsung meletakkan tangannya di api. Sontak saja api itu membakar daripada tangan si adik. Si adik itu tadi menjerit, ya aduh kesakitan. Apakah begini balasan bagi orang yang telah menyembah engkau selama berpuluh-puluh tahun? Ya. Nampaknya kita tidak layak untuk menyembah api. Kenapa? Karena kita sudah menyembahnya berpuluh-puluh tahun tetapi dia masih membakar kita. Apalagi kita tidak menyembahnya. Berarti ini bukan Tuhan, katanya. Maka adik tadi mengajak abangnya, marilah abang, kita mencari Tuhan yang esa, mencari Tuhan yang sebenarnya. Lalu abangnya memiliki ide, bagaimana kalau kita pergi mencari orang yang alim, yang besar dalam keislamannya.
Maka mereka bersepakat untuk pergi ke Basrah, Irak. Basrah ini Irak. Terus mereka berjalan menjumpai Syekh Malik bin Dinar, yang mana di hadapan Syekh Malik bin Dinar ini banyak sekali jemaah yang sedang mengaji kepada beliau. Setelah mereka duduk di belakang, berubah pikiran abang yang pertama. Dia mengatakan, wahai adikku, sepertinya aku tidak mau untuk masuk ke dalam Islam. Aku lebih suka untuk menyembah api. Maka adiknya bertanya, kenapa kau berubah pikiran? Maka kata si abang tadi, kalau aku masuk Islam, lalu aku pulang ke kampungku, maka aku malu untuk dicaci dan dimaki oleh keluargaku. Sungguh masuk Islam adalah aib bagiku. Lalu adiknya mengatakan kepada abangnya, wahai abangku, sungguh aib dan celaan serta cacian keluarga kita itu akan hilang, itu akan sirna, itu akan musnah. Sedangkan api neraka, sedangkan azab Allah akan selama-lamanya. Terus adik yang kedua ini mengingatkan abangnya akan pentingnya memeluk agama Islam dan ancaman di hari akhirat nanti. Tapi tetap saja abangnya bersikukuh tidak, tetap di dalam agama Majusi, menyembah api. Lalu adiknya marah, dasar kau, katanya, abang tidak tahu diri kau ya. Kau adalah anak orang yang celaka dari orang yang celaka. Setelah itu dia tidak menghiraukan adiknya, lalu dia pergi pulang. Di situ adiknya sendirian melihat daripada Syekh Malik bin Dinar. Setelah nampak dari kejauhan, Syekh Malik bin Dinar pun memperhatikan orang ini. Lalu setelah pengajian, dia datang ke hadapan Syekh Malik bin Dinar dan mengatakan kepada Syekh Malik bin Dinar, tawarkanlah Islam kepadaku. Lalu Syekh Malik bin Dinar mengatakan, siapa kamu? Saya adalah orang Majusi yang telah berpuluh-puluh tahun saya telah menyembah api, dan kini saya ingin memeluk agama Islam. Tawarkanlah Islam kepadaku. Lalu Syekh Malik bin Dinar menawarkan Islam kepadanya. Setelah itu dia masuk ke dalam Islam dengan bersyahadat. Tak lama kemudian dia panggil anak dan istrinya untuk memeluk Islam juga. Ketika mereka berdua telah memeluk Islam, orang-orang menangis terharu dengan perjuangan satu orang Majusi ini tadi. Maka Syekh Malik bin Dinar mengatakan kepada orang tersebut, tunggulah di sini sampai saudara-saudara seiman ini mengumpulkan harta benda dunia mereka untuk membantumu. Jadi orang mu'alaf ini adalah termasuk orang-orang yang wajib diberi zakat. Jadi mu'alaf, Syekh Malik bin Dinar ingin membantu daripada pemuda Majusi tadi yang baru masuk Islam, ya, biar keislamannya kuat. Ternyata apa yang dikatakan oleh pemuda itu? Demi Allah, sungguh aku tidak akan menjual akhiratku dengan dunia. Lalu dia pergi dengan anak dan istrinya, berjalan menyusuri tempat-tempat. Lalu ia menemui rumah yang telah hancur atau rumah yang telah roboh, ya, yang tidak dihuni lagi oleh penunggunya atau penghuninya. Mereka masuk ke dalam rumah tersebut, lalu mereka memperbaiki rumah itu dan mereka tinggal di tempat tersebut. Setelah satu hari di situ, maka karena istri dan anaknya adalah manusia biasa, mereka merasakan kelaparan. Istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, pergilah ke pasar, carilah pekerjaan, karena kami sudah kelaparan. Lalu dia pergi ke pasar dan mencari pekerjaan. Ternyata dia tidak dapat pekerjaan. Setelah itu dia
Masuk ke masjid, dia sholat di masjid dan membersihkan masjid tersebut. Dia membersihkan masjid itu. Setelah dia membersihkan masjid, sampai dia pulang ke rumahnya, dia tidak dapat apa-apa makanan. Lalu istrinya bertanya, apa yang kau bawa hari ini? Pemuda mu'alaf dari agama Majusi tadi mengatakan, saya tidak dapat apa-apa, saya belum dapat pekerjaan, saya hanya bekerja kepada Tuhan saya pada hari ini. Mungkin besok dia akan memberikan saya upah. Lalu pada hari Kamisnya dia keluar lagi ke pasar. Dia berjalan mencari pekerjaan, ternyata dia tidak dapatkan. Sampai siang dia kecapean, dia pergi ke masjid, dia sholat. Lalu dia membersihkan masjid, menyapu-nyapu masjid. Setelah itu malam hari pun tiba, dia pulang lagi ke rumah dengan kelaparan. Anak-anaknya dan istrinya di rumah dalam keadaan kelaparan. Istrinya bertanya, dapat apa kamu hari ini? Dia mengatakan, saya tidak dapat apa-apa. Mungkin besok baru Tuhan saya akan memberikan ganjaran kepada saya, memberikan upah kepada saya. Pas hari Jumat dia pergi lagi ke pasar itu untuk mencari pekerjaan. Ternyata dia juga tidak dapat pekerjaan. Lalu dia pergi ke masjid. Sebelum sholat Jumat dia membersihkan masjid itu, dibersihkannya, disapuinya, dikhidmatnya, dilapnya, mimbar dan sebagainya. Dan dia setelah sholat Jumat dia berdoa lama sekali, ya Allah tolonglah saya ini adalah mu'alaf, saya baru masuk Islam, saya takut anak dan istri saya menjadi murtad kembali ya Allah. Maka setelah dia memanjatkan doa, terasa perutnya lapar dan dia juga memikirkan anak dan istrinya di rumah. Lalu ia pulang ya, dengan membentangkan sapu tangannya. Bentangkan sapu tangan, terus diisinya sapu tangan itu dengan pasir. Dan dia berangan-angan di dalam hati, seandainya saja pasir-pasir ini berubah menjadi gandum. Setelah dikumpulkannya dalam sapu tangannya, maka diikatnya terus dibawanya ke rumah. Ternyata sebelum dia pulang, di rumahnya ada kejadian yang sangat-sangat ajib, sangat-sangat aneh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus satu orang malaikat yang menyerupai manusia mendatangi rumahnya dan mengetuk rumah itu untuk memberikan upah yang telah ia kerjakan ya, di masjid tersebut. Lalu pemuda ini mengetok rumahnya. Keluarlah istri pemuda Majusi tadi. Dia tanya, siapa kamu? Saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya ditugaskan untuk memberi upah kepada suami kamu yang bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ya, memberikan pahala 2 kali lipat, memberikan upah 2 kali lipat. Maka ditanya, apa yang kau bawa ini? Ini adalah dinar-dinar, emas-emas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diambil dinar-dinar itu. Ya, setelah diambil, pergi pemuda ini tadi. Utusan Allah atau malaikat ini tadi pergi. Dan perempuan ini datang ke money changer, tempat penukaran uang. Setelah sampai di tempat penukaran uang, orang yang pemilik money changer ini melihat kepingan emas ini dibandingkan dengan kepingan emas dunia ini beda. Maka dia tanya, ini kamu dapat kepingan emas dari mana? Saya ini, kata perempuan itu, mendapat kiriman utusan Allah SWT. Lalu dia tanya lagi, siapa itu? Saya tidak tahu. Lalu orang yang punya money changer itu mengatakan, ini kepingan emas, bukan dari dunia ini, katanya. Ini saya yakin dari akhirat ini, katanya. Karena emasnya ini aja berbeda dengan emas di dunia ini. Lalu orang yang pemilik money changer itu dia tawarkanlah kepadaku tentang Islam. Lalu orang yang pemilik kedai money changer ini dia masuk ke dalam Islam.
Setelah dia masuk ke dalam Islam, dia berinfak 10 dirham ya kepada si perempuan tadi. Lalu perempuan tadi membelanjakan uang-uang tersebut dan dimasakkannya belanjaannya itu di rumahnya. Sesampainya suaminya pulang dengan membawa pasir yang dibungkus oleh sarung tangan tadi, dia letakkan di depan rumahnya. Ya. Terus setelah sampai di depan rumahnya, dia mencium aroma yang sangat lezat dari makanan-makanan yang sudah siap untuk disantap. Setelah dia masuk, dia mengucap salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Dari mana makanan-makanan ini? Dia tanya kepada istrinya. Istrinya menjawab, tadi ada seorang laki-laki, dia datang ke sini, lalu dia memberikan beberapa dinar kepada kita. Dia mengatakan, ini adalah upah dari suamimu yang telah bekerja kepada Tuhannya. Maka aku ambil, lalu aku belikan makanan-makanan ini. Setelah itu istrinya melihat apa yang ia taruh di depan pintu tadi. Lalu ia tanya, apa yang kau bawa tadi? Itu adalah sarung tangan biasa. Lalu istrinya penasaran, didatanginnya. Sarung tangan tadi diambil. Setelah diambil dia buka. Ternyata sarung tangan tadi yang diisi pasir telah berubah pasir menjadi gandum. Allahu Akbar. Inilah berkat Allah berkat pengorbanan dan kesabaran daripada seorang yang beriman, orang-orang mu'alaf tadi, yang mana mereka mau berjuang untuk mempertahankan keimanannya, dan mereka bersusah payah untuk berkhidmat di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengganti balasan dengan balasan yang sempurna, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa dinar kepada hamba tersebut dan juga telah mengganti pasir menjadi gandum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaik kepada hamba-hambanya yang bersabar di atas keimanan. Setelah itu pemuda Majusi yang telah masuk Islam tadi, dia beribadah dengan ketaatan dan ketekunan kepada Allah bersama keluarganya sampai dia wafat. Ya. Kesimpulannya hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman juga harus ada usaha untuk mempertahankan keimanannya dengan menetapi kesabaran. Ya, apabila kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongannya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan satu kisah ini dapat memberikan pelajaran untuk kita dan memberikan kepahaman sehingga kita dapat mengamalkan dan menyampaikan apa yang kita dengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi